أمرنا بالتقوى وباتباع الهدى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة تحملنا إلى جنته المأوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كلمة تحملنا إلى أحسن الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ولد آدم يوم القيامة سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا مسلكه وجاهدوا في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى لأن الله تعالى أوصى المؤمنين بتقواه كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خياركم لأهلي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari ancaman dan potensi masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian beserta keluarga kalian dari ancaman masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan sebuah afirmasi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dengan menjaga hak istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka dari keluarga mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan hubungan seksual kalian dengan istri kalian itu dengan menyebut kalimat Allah atau dengan menyebut nama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keutuhan keluarga pada masa seperti sekarang ini merupakan jihad yang besar. Jihad yang paling besar pada masa sekarang ini adalah mempertahankan keutuhan keluarga. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita berkaca kepada statistik perceraian yang dihimpun oleh Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ada kenaikan yang signifikan dari angka perceraian di negara kita. Pada tahun 2021 jumlah perceraian di negara kita mencapai angka 291.000 kasus perceraian secara nasional. Kalau dibuat rata-rata kurang lebih satu provinsi setiap bulan di negara kita terjadi 2.000 kasus perceraian berdasarkan catatan yang ada di Badan Peradilan Agama. Pada tahun 2022 kenaikannya luar biasa, hampir mencapai 100%, yaitu di angka 447.000 kasus perceraian. Ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga dan pemahaman bangsa ini terhadap keluarga makin lama makin memprihatinkan. Boleh dikatakan bahwa kondisi keluarga Indonesia berada dalam kegentingan yang memaksa. Bahwa masyarakat saat ini memandang perkawinan hanya sebagai satu proses administratif. Sehingga suatu waktu kita pernah membaca di media sosial viralnya berita yang memuat informasi
bahwa muncul tren perkawinan di negara kita cukup dilakukan di kantor urusan agama. Tidak perlu diumumkan dan cukup dihadiri oleh orang terbatas. Dan jika kita konfrontir informasi ini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan hadis ini masyhur, populer di kalangan ulama fikih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, a'linun nikah wadribud dufuf. Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana-rebana atau gendang-gendang sebagai satu ungkapan kegembiraan bahwa pernikahan itu harus lebih semarak dibandingkan perzinahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain muncul lagi satu pemahaman di dalam konsep perkawinan, terutama di kalangan anak-anak muda kita, bahwa menikah itu tidak harus mempunyai anak. Karena itu muncul satu gerakan yang bernama child free, yaitu gerakan untuk tidak punya anak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berkaca kepada ajaran agama kita, mempunyai anak memang bukan satu kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu garis, menentukan satu hukum alam bahwa pasti dari perkawinan itu lahir seorang keturunan. Karena di antara hikmah perkawinan itu adalah berlanjutnya garis keturunan. Di dalam Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perihnya hati Nabi Zakaria alaihissalam yang sampai usia lanjut kurang lebih 80 tahun beliau konsisten berdoa untuk minta diberikan keturunan. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, begitu banyak uban ini tumbuh di kepalaku dan tulang-tulangku semakin lemah, dan aku tidak akan pernah putus asa, jangan sampai engkau jadikan aku sebagai orang yang sial. Dan Nabi Zakaria alaihissalam berdoa supaya diberikan keturunan, karena Nabi Zakaria mengatakan, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Keturunan itu yang nanti akan melanjutkan perjuanganku dan juga melanjutkan kesolehan dari keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam yang merupakan nenek moyang dari Nabi Zakaria alaihissalam, dan jadikanlah ya Allah permintaanku ini diterima oleh engkau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada usia kurang lebih 80 tahun Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan lahirlah keturunan yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Yahya, dan Allah mengatakan lam naj'al lahu min qablu samia, belum pernah kami berikan nama itu kepada siapapun. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika seorang nabi mengharapkan keturunan supaya dia bisa melanjutkan usaha perjuangannya, maka sudah sepantasnya seorang manusia biasa seperti kita yang tidak ada jaminan doanya dikabul, yang tidak jelas arah hidupnya, juga meminta keturunan. Paling tidak keturunan itu akan memperbaiki silsilah perjalanan kehidupan keluarga kita. Karena pada hakikatnya kehadiran seorang anak itu adalah untuk memperbaiki perjalanan hidup dari keluarga besarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, gerakan child free ini pada awalnya hanyalah curhatan beberapa orang di media sosial, kemudian menjadi kampanye yang bersifat publik, dan dikatakan ini menjadi satu hak asasi yang harus dipertahankan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menggambarkan bahwa semakin kemari konsep perkawinan di masyarakat kita, masyarakat muslim, mengalami penurunan kualitas, bahwa perkawinan tidak lebih dari satu seremoni, selebrasi, dan proses administratif. Kita tidak menjadikan perkawinan sebagai satu wahana untuk memperkuat ikatan kebangsaan, ikatan kemanusiaan, persaudaraan yang lebih hakiki dengan adanya perkawinan. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang kalau kita lihat dari sisi hukum, perkawinan adalah satu sarana yang bersifat privat. Karena itulah di dalam hukum perdata, karena itulah perkawinan masuk dalam kajian hukum perdata. Tetapi yang menjadi persoalan, hukum perdata tidak menjangkau substansi dari perkawinan. Hukum perdata hanya berbicara bagaimana setiap orang bisa mempertahankan haknya ketika bertemu dengan subjek hukum lainnya. Hukum perdata tidak berbicara bagaimana cara mempertahankan perkawinan. Ini berbeda dengan hukum fikih. Hukum fikih justru berbicara tentang bagaimana cara mempertahankan perkawinan.
Karena itu kalau kita bandingkan di antara surat At-Thalaq di dalam Al-Quran surat 65 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, maka terdapat perbedaan yang distingsif, yang sangat lebar di antara kedua aturan perkawinan itu. Surat At-Thalaq memang berbicara tentang perceraian, tapi isinya justru mempertahankan perkawinan. Sedangkan undang-undang perkawinan isinya, judulnya memang berbicara tentang perkawinan, tetapi isinya memudahkan terjadinya perceraian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika konsep perkawinan ini makin lama makin dibiarkan sampai dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dan pada akhirnya orang menganggap perkawinan itu adalah formalitas, bukan tidak mungkin bangsa ini akan mengalami kehancuran. Pemerintah Jepang saat ini sedang dipusingkan dengan resesi seksual, yaitu ketidakinginan kaum muda untuk menikah. Sehingga pada akhirnya pemerintah Jepang terpaksa mengeluarkan rencana untuk menjodohkan warga negaranya. Kenapa? Karena jika fenomena ini dibiarkan, dalam 100 tahun ke depan Jepang akan kekurangan populasi jumlah penduduk. Dan fenomena ini juga yang dialami oleh Jerman. Ketika orang-orang Jerman tidak mau menikah di usia muda dan mereka lebih memilih untuk menikah di usia 60 tahun. Yang terjadi adalah masuknya arus gelombang imigrasi dari negara-negara lain, dan kemudian mereka menasionalisasikan diri mereka menjadi warga negara Jerman. Dan akibatnya Jerman mengalami krisis identitas budaya dan krisis identitas kebangsaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, fenomena itu bukan tidak mungkin terjadi pada negara kita, Republik Indonesia. Jika di kota-kota besar konsep perkawinan sudah mulai bergeser, lalu kemudian menyebar melalui media sosial, dipahami oleh generasi muda kita di daerah-daerah, maka apa yang terjadi dengan bangsa ini ke depan? Bahwa bangsa ini akan hancur bukan oleh serangan musuh yang datang dari luar, tapi bangsa ini akan hancur dan rusak oleh perilaku anak bangsa itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Al-Quran mengingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya jangan sampai keturunan kita ini punya potensi menjadi orang-orang yang mempromosikan perbuatan penduduk neraka. Dan juga jangan sampai keturunan kita ini menjadi orang-orang yang kerjanya setiap hari menganggap orang lain pasti masuk neraka dan dirinya hanya yang masuk dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa ini. Semoga Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, anak-anak kita sebagai anak-anak yang diberkahi, pemimpin-pemimpin kita sebagai pemimpin-pemimpin yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalalil mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza man ittaqa, lianna Allah ta'ala wa'ada al-muttaqina bil jannah kama qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna al-malaikatu al-musabbihuna 'ala qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardillahum 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'it tabi'in wa 'anna bi rahmatillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات يا قاضي المهمات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح ولاة المسلمين وأصلح أمراء المسلمين وأصلح أمة المسلمين واهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم سبق للرزق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما
قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa